Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu tim futsal Atta Halilintar resmi mendatangkan pemain top dunia yakni Ricardinho. Sementara terdapat insiden mati lampu di laga Liga Negara antara Austria dan Denmark. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Tottenham Hotspur sudah mengajukan tawaran untuk merekrut Gabriel Jesus. Masih di Inggris ada Erik ten Hag yang punya julukan baru di Manchester United. Frenkie de Jong dikabarkan bakal hengkang dari Barcelona. Gelandang asal Belanda ini menjadi incaran utama Manchester United di tangan Erik ten Hag. Dilansir dari media AS, Blaugrana mengincar Carlos Soler seandainya de Jong pergi. Sebab gelandang asal Spanyol ini tampil impresif membela Valencia di musim ini. Dari 32 pertandingan La Liga, Soler berhasil mengemas 11 gol serta 5 assist. Valencia membandrol harga sang pemain dengan kisaran 20 juta euro. Bomber Manchester City Gabriel Jesus menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Salah satunya adalah klub asal kota London yakni Tottenham Hotspur. Klub asuhan Antonio Conte ini disebut sudah mengajukan tawaran kepada sang pemain. Kabarnya The Lily White ingin membayar Jesus dengan kisaran harga 47 juta euro. Menurut laporan, The Lily White lebih mengungguli Arsenal dalam perburuan Jesus. Sebab di musim depan mereka akan bermain di kompetisi Liga Champions. Mohamed Salah dikabarkan mengalami cedera pada saat membela timnas Mesir. Kabar ini disampaikan oleh pelatih timnas Mesir yakni Ehab Gabal. Gabal bilang kalau penyerang Liverpool ini bermain dengan keadaan cedera di laga kualifikasi Piala Afrika kontra Guinea. Walaupun cedera, Salah mampu bermain selama 90 menit lamanya. Menurut Gabal, cedera Salah ini sudah terjadi sewaktu membela Liverpool. Sayang saat itu Salah menolak pengobatan medis untuk menjalani rongsen. Mauro Icardi sering diberitakan hengkang dari PSG. Alasannya karena penyerang asal Argentina ini jarang mendapat menit bermain di skuad Les Parisiens. Sejumlah klub elit Eropa mengantri untuk mendapat tanda tangan sang bomber. Kini menurut Fabrizio Romano, Icardi disebut bakal bertahan di PSG. Fabrizio bilang kalau Icardi bakal bertahan sampai kontraknya berakhir dalam 2 tahun. Di sisi lain, Icardi menyebut kalau dirinya merasa senang di skuad Les Parisiens. Sejauh ini Icardi memang jarang mendapat menit bermain. Buktinya sampai tutup musim ini Icardi tercatat baru dimainkan sebanyak 30 pertandingan dan baru mengemas 5 gol. Real Madrid dikenal dengan klub yang suka membeli pemain dengan harga fantastis. Salah satunya adalah dengan merekrut sejumlah pemain muda ke Santiago Bernabeu. Sayang klub asuhan Carlo Ancelotti ini sering menyia-nyiakan bakat mereka dengan jarang memberikan jam terbang. Akibatnya El Real pun sampai harus meminjamkan pemain tersebut ke sejumlah klub. Pemain yang dimaksud adalah mulai dari Victor Kass, Alvaro Odriozola, Takefusa Kubo, Reiner Jesus, dan Brahim Diaz. Manchester United belum lama ini memperkenalkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru mereka. Belum genap 1 bulan bergabung, ten Hag sudah mendapat julukan di skuad The Red Devil. Menurut media Goal, pelatih asal Belanda ini dijuluki sebagai New Sheriff yang memiliki arti polisi baru. Julukan itu sudah mencuat pada saat ten Hag baru menginjakan kaki di kota Manchester. Setan Merah percaya kalau ten Hag bisa mengembalikan performa tim yang saat ini sedang anjlok. Oleh sebab itu ten Hag diharapkan bisa membangun ulang skuad yang lebih kompetitif. Liverpool menyaingi Manchester City dalam perburuan gelandang Leeds yakni Calvin Phillips. Kita jauh ke Spanyol, ada Rafael Leao, Gabriel Jesus, dan Lukaku yang ditawarkan ke Real Madrid. Manchester City dikabarkan membidik gelandang bertahan Leeds United yakni Calvin Phillips. Sayang niat The Citizens merekrut Phillips diprediksi bakal sulit. Alasannya karena Liverpool juga ikut memburu Phillips di musim panas ini. Kabarnya Jurgen Klopp tertarik merekrut Phillips setelah gagal mendatangkan Aurelien Tchouameni. Sebab Tchouameni disebut akan bergabung dengan Real Madrid. Selain Liverpool, The Citizens juga bersaing dengan Manchester United yang ikut memburu sang pemain. Paris Saint-Germain dikabarkan ingin mendatangkan Jose Mourinho sebagai pelatih baru mereka. Pelatih asal Portugal ini didatangkan untuk menggantikan posisi Mauricio Pochettino. Sayang Mourinho sendiri menolak tawaran tersebut.
Mourinho bilang kalau dirinya ingin bertahan di AS Roma karena Mourinho sudah nyaman dengan skuad serigala ibu kota. Anehnya PSG nggak kapok untuk menggunakan jasa Mourinho, sebab mantan pelatih Real Madrid ini kerap mengejek PSG sebagai klub kaya yang gagal. Di jendela transfer musim panas ini Real Madrid memburu banyak pemain anyar. Sejauh ini ada 3 pemain beken yang ditawarkan ke skuad El Real. Mereka adalah Rafael Leao, Raheem Sterling, serta Romelu Lukaku. Kabarnya El Real siap menebus Leao dengan kisaran harga fantastis yakni sekitar 120 juta euro. Leao sendiri memang tampil impresif membela AC Milan. Buktinya dari 42 laga Leao berhasil mencetak 14 gol. Bahkan sebelumnya dia dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Next ada Tottenham Hotspur yang dikabarkan siap menjual Steven Bergwijn yang menjadi incaran Ajax Amsterdam. Di Liga Negara ada hasil pertandingan dari Prancis dan Denmark. Tottenham Hotspur dikabarkan siap menjual Steven Bergwijn di musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, Ajax Amsterdam menjadi klub terdepan dalam perburuan Bergwijn. Kabarnya skuad The Jordan telah mengajukan tawaran kepada Bergwijn sebesar 30 juta euro. Kini mereka sedang menunggu keputusan The Lily White terkait transfer Bergwijn. Sebagai informasi, Ajax sendiri memang sudah lama mengincar Bergwijn. Bahkan di bulan Januari lalu, Ajax sudah melakukan pembicaraan dengan sang pemain. Kroasia melangsungkan laga kedua babak grup A Liga Negara melawan Prancis. Bertanding di Poljud Stadium, kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1. Prancis unggul lebih dulu lewat gol dari Adrien Rabiot pada menit ke-52. Beruntung tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat gol penalti dari Andrej Kramaric pada menit ke-83. Pada laga ini kedua tim tampil sengit dan sama-sama mencatatkan 5 shoot on goal. Sementara itu di laga ini menjadi laga ke-150 Luka Modric bersama timnas Kroasia. Austria melangsungkan pertandingan kedua babak grup A Liga Negara melawan Denmark. Pada laga tersebut Austria harus mengakui keunggulan Denmark dengan skor 1-2. Denmark unggul lewat gol dari Pierre-Emil Holberg dan Jens Stryger Larsen. Sementara Austria yang tampil sebagai tuan rumah cuma mencetak 1 gol lewat Severs Klager. Di sisi lain, Højbjerg sudah mencetak gol atau assist dalam 3 laga Denmark secara berturut-turut. Sebelumnya, Højbjerg menyumbang assist ke gawang Serbia dan Prancis. Juventus dikabarkan sudah melakukan negosiasi dengan agen Paul Pogba. Kita bertolak ke Inggris guys, ada Liverpool yang resmi memperpanjang kontrak James Milner. Paul Pogba dikabarkan enggan memperpanjang kontrak dan memutuskan pergi dari Manchester United. Kini Pogba disebut akan kembali ke klub lamanya yakni Juventus. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano menyebut kalau Juventus sedang dalam proses negosiasi dengan agen Pogba. Kabarnya Juventus juga menawarkan gaji sebesar 8 juta euro. Rumor kepindahan Pogba ke Juventus ini mendapat berbagai komentar dari netizen. Banyak yang menyebut kalau karir Pogba sudah meredup. Liverpool resmi memperpanjang kontrak gelandang veteran mereka yakni James Milner. Gelandang berusia 36 tahun ini menandatangani kontrak di skuad The Reds selama 1 musim. Untuk bisa memperpanjang kontrak barunya, Milner disebut telah menolak tawaran dari sejumlah klub. Gak cuma itu, Milner bahkan rela digaji kecil untuk bisa bertahan. Skuad The Reds sendiri mempertahankan Milner karena dianggap masih dibutuhkan. Di musim lalu Milner dinilai tampil apik membela skuad The Reds. Tadi malam Brazil melangsungkan laga persahabatan melawan Jepang. Bertandang ke Stadion Nasional Jepang, skuad Selecao berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak lewat penalti dari Neymar. Sementara itu sampai akhir pertandingan tim tuan rumah gagal mencetak gol balasan. Pada laga ini Alisson Becker terlihat lebih banyak menonton, sebab Jepang gagal merilis 1 pun shoot on goal. Walaupun begitu banyak yang memuji Jepang karena cuma kebobolan 1 gol. Kontrak Robert Lewandowski di Bayern Munchen sebenarnya masih tersisa 1 tahun lagi. Akan tetapi bomber asal Polandia ini berniat hengkang dari klub raksasa Bundesliga tersebut. Lewandowski sendiri berencana pindah ke Barcelona.
Mantan pemain Borussia Dortmund ini bahkan menolak berbagai tawaran klub lain untuk bisa bergabung dengan skuad Blaugrana. Keinginan Lewandowski untuk merumput di Camp Nou mendapat perhatian dari netizen. Salah satunya menyebut keputusan itu justru downgrade karena Barcelona sedang terpuruk. Real Madrid dikabarkan selangkah lagi untuk mendatangkan Aurelien Tchouaméni. Sementara Darwin Núñez dikabarkan ingin bermain di Premier League pada musim depan. Real Madrid dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendapat Aurelien Tchouaméni. Sebelumnya El Real sudah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang AS Monaco tersebut. Kini Fabrizio Romano menyebut kalau kedua tim sedang melakukan negosiasi. Fabrizio juga bilang negosiasi ini akan berlanjut dalam beberapa jam ke depan. Rencana Real Madrid dalam mendatangkan Tchouaméni mendapat reaksi positif dari netizen. Salah satunya menyebut Tchouaméni bisa dijadikan sebagai pengganti Casemiro. Timnas Prancis melangsungkan laga kedua babak grup A Liga Negara melawan Kroasia. Kedua tim harus berbagi poin karena mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Terlepas dari hasil imbang itu, terdapat momen lawak yang diperlihatkan oleh Antoine Griezmann. Saat itu Griezmann mendapat peluang emas untuk mencetak gol. Peluang ini cukup besar mengingat gawang Kroasia sudah kosong ditinggal kiper. Sayang tembakan menyilang Griezmann justru jauh melenceng dari gawang. Darwin Núñez baru saja mengungkapkan kalau dirinya ingin bermain di Premier League musim depan. Sejauh ini sudah ada 3 klub yang berminat untuk memboyong Núñez, mulai dari Manchester United, West Ham United, dan Arsenal. Menurut Fabrizio Romano, ketiga klub tersebut sudah melakukan pembicaraan internal dengan Núñez. Untuk bisa merekrut Núñez, ketiga klub tersebut harus mengeluarkan dana yang gak sedikit. Sebab Benfica sendiri membandrol Núñez dengan harga 60-70 juta euro. Berita selanjutnya ada Sadio Mane yang dikabarkan siap pindah ke Bayern Munchen. Masih seputaran rumor transfer ada Angel Di Maria yang ingin bergabung dengan Barcelona. Kontrak Sadio Mane di Liverpool masih tersisa 1 tahun lagi. Akan tetapi winger asal Senegal ini memutuskan untuk hengkang dari skuad The Reds. Kabar terbaru menyebut kalau Mane berpeluang pindah ke Bayern Munchen. Fabrizio Romano bahkan bilang kalau Mane siap mencapai kesepakatan pribadi. Sementara itu Bayern Munchen disebut sudah melayangkan tawaran sebesar 40 juta euro. Angka ini sudah sesuai dengan permintaan Liverpool dan kesepakatan diprediksi segera tercapai. Setelah resmi hengkang dari PSG, Angel Di Maria belum mendapatkan klub baru. Sebelumnya penyerang asal Argentina ini sering dirumorkan akan merapat ke Juventus. Kini kabar terbaru menyebut kalau Di Maria ingin bergabung dengan Barcelona. Mantan winger Manchester United ini berharap kalau Barcelona mau merekrut dirinya. Seandainya ke Barcelona, Di Maria dianggap menjadi pengkhianat. Sebab sebelumnya dia pernah memperkuat klub rival abadi Barcelona yakni Real Madrid. Laga Austria melawan Denmark sempat ditunda selama 90 menit karena mati lampu. Sedangkan Gareth Bale yang memutuskan hengkang dari Real Madrid justru mendapatkan banyak tawaran. Austria melangsungkan laga kedua babak grup A Liga Negara melawan Denmark. Pertandingan yang digelar di Stadion Ernest Happel ini seharusnya sudah dimulai sejak pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi laga mengalami penundaan selama 90 menit karena mati listrik. Pemadaman listrik tersebut bahkan melebar dan sempat menimbulkan spekulasi kalau laga bakal ditunda keesokan harinya. Sementara itu akun BR Football membagikan potret suasana penonton yang menunggu pertandingan. Saat itu mereka kompak menyalakan flashlight pada ponselnya masing-masing. Pada laga uji coba Korea Selatan kontra Brazil, Neymar berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Tambahan 2 golnya ini menggenapkan torehan golnya menjadi 74 gol. Itu artinya Neymar cuma membutuhkan 3 gol lagi untuk bisa menyamai torehan gol dari Pelé di timnas Brazil. Selama membela timnas Brazil, Pelé berhasil menyarangkan 77 gol. Dia bisa memecahkan rekor tersebut di perhelatan Piala Dunia yang sebentar lagi digelar. Kabar mengejutkan datang dari dunia futsal Indonesia. Kabarnya klub milik Atta Halilintar Pendekar United resmi mendatangkan Ricardinho sebagai pemain baru mereka. Sebagai informasi, Ricardinho sendiri bukanlah pemain sembarangan. Pemain bernama asli Ricardo Felipe da Silva Braga ini berhasil menyabet penghargaan pemain terbaik sebanyak 6 kali. Kedatangan Ricardinho mendapat komentar beragam dari netizen. Mereka menyebut kalau kedatangan Ricardinho ini sebagai strategi Atta untuk meningkatkan pamor futsal Indonesia.
Gareth Bale berpisah dengan Real Madrid setelah bergabung selama 9 tahun. Sejak kepergiannya diumumkan, Bale mengaku mendapat banyak tawaran klub baru. Hal ini diakui Bale saat hadir dalam konferensi pers hari Sabtu kemarin. Berbagai sumber menyebut kalau Bale berkesempatan membela klub kampung halamannya yakni Cardiff City. Selain bergabung dengan Cardiff City, Bale juga bisa bertolak ke Amerika dan merumput di MLS. Sementara itu, Bale berencana pensiun dari timnas Wales seandainya gagal menembus Piala Dunia. Guys, kita masuk ke bacaan komentar. Ini dari Tukijo Gaming. Kapan-kapan pakai jersey timnas, Kak? Iya, kebetulan ini aku pakai jersey requestan kamu. Nah, buat kalian yang mungkin mau request juga bisa langsung komen di bawah ya. Sampai jumpa.